Manajemen proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin senior menyesuaikan, mohon izin ibu dosen. Izin memperkenalkan diri, saya Taruna Remaja Abi Rabdi Haikal Nasution, Notar 200104, absen 03, kelas TD 29. Izin mengumpulkan remedial manajemen proyek. Nomor 1. Mengapa pengendalian proyek dianggap memegang persentase 50% dari keberhasilan suatu proyek? Pengendalian proyek dianggap memegang persentase 50% dari keberhasilan proyek karena pengendalian proyek yang mengatur semua kegiatan dalam proyek dengan tujuan agar semua terlihat berfungsi secara optimal sehingga pelaksanaan tepat waktu sesuai dengan jadwal proyek serta membuat terkoordinasi dengan baik agar dapat menghasilkan pekerjaan dengan kualitas yang sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini yang membuat pengendalian proyek memegang persentase 50% dari keberhasilan suatu proyek. Nomor 2, sebutkanlah salah satu masalah dalam pengendalian proyek dan berikan alternatif. Salah satu masalah dalam pengendalian proyek adalah pelaporan informasi yang kurang akurat. Alternatif dari masalah ini adalah membentuk tim yang menyusun informasi pelaporan anggaran, biaya, waktu pengerjaan proyek secara akurat, agar pengerjaan proyek berjalan dengan baik dan lancar. Pelaporan informasi harus akurat karena dapat mempengaruhi berbagai macam keputusan yang berguna untuk proyek tersebut. Nomor 3, mengapa seorang manajer proyek wajib menguasai ilmu terkait manajemen risiko? Seorang manajer proyek wajib menguasai ilmu terkait manajemen risiko karena manajemen risiko sangat penting dilakukan untuk melindungi suatu proyek dari risiko yang menghambat pencapaian tujuan dan berbagai hal yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi sebuah proyek di kemudian hari. Risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi sebuah proyek di kemudian hari disusun berdasarkan kemungkinan yang terjadi dan besarnya risiko yang terjadi di kemudian hari. Seorang manajer yang menguasai manajemen risiko juga akan memberikan dampak positif terhadap sebuah proyek seperti menciptakan lingkungan kerja yang aman dan terjamin, meningkatkan stabilitas operasional, melindungi perusahaan maupun lingkungan sekitarnya dari risiko kejadian yang merugikan, memberikan proteksi untuk semua orang dan aset yang terlibat dalam risiko berbahaya. Nomor 4, berikan satu contoh konflik yang terjadi pada suatu proyek dan berikan analisis lengkapnya. Konflik yang terjadi adalah konflik pembengkakan biaya dalam proyek, kesesuaian pengeluaran anggaran untuk tiap unit kerja dengan biaya awal proyek tentu jadi poin utama yang harus diperhatikan. Sayangnya, pemilik proyek seringkali kesulitan mengakses dokumen atau grafik penggunaan biaya proyek dari manajer proyek di lapangan, mulai dari laporan anggaran yang terlalu lama diarsipkan, hingga kesulitan mendeteksi adanya penipuan yang terjadi di lapangan. Solusi dalam kondisi seperti ini adalah sistem pelaporan biaya proyek yang direalisasikan di lapangan harus dipantau secara ketat dan penggunaan biaya proyek dilaporkan secara transparan. Tujuannya untuk memperkecil besaran pembengkakan biaya yang terjadi pada sebuah proyek. Nomor 5, apa yang menyebabkan suatu proyek dihentikan pengerjaannya? Yang menyebabkan suatu proyek dihentikan pengerjaannya adalah proyek diberhentikan karena proyek memang sudah selesai sesuai dengan perjanjian kontrak. Proyek lebih menguntungkan bila dihentikan daripada dilanjutkan karena adanya beberapa faktor yang tidak dapat dikendalikan. Misalnya kelangkaan sumber daya, kenaikan harga secara mencolok, perubahan kondisi pasar atau kondisi alam. Dan proyek diberhentikan karena tidak dapat memenuhi performansi yang diinginkan. Ini bisa terjadi karena perencanaan dan pengendalian yang buruk. Itulah